Halo, kembali lagi dengan saya Giri ya, dari By Giri. Dan kali ini kita udah masuk chapter 26 ya, dari Gary's Art of Coding Basics, di mana ya ini adalah series ya, isinya itu kumpulan catatan mudah yang mudah dipahami nih, kumpulan catatan ya, yang mudah dipahami dan dibuat berdasarkan pemahaman saya sendiri terhadap dasar akuntansi ya teman-teman ya. Judul chapter kali ini adalah konsep kesatuan moneter teman-teman. Monetary unit konsep atau konsep, konsep kesatuan moneter ya. Apa itu konsep kesatuan moneter? Konsep kesatuan moneter adalah sebuah konsep akuntansi ya yang mempraktikkan pembukuan dalam satu mata uang yang stabil dan digunakan oleh banyak orang untuk transaksi, teman-teman. Maksudnya gimana ya? Jadi pembukaan akuntansi itu ya penyajian mata uangnya harus dalam satu mata uang yang dipilih ya teman-teman. Kita pilih satu mata uang dan jangan berubah-ubah teman-teman ya. Kalau memang nanti mau berubah nanti ada caranya, memang ada cara merubahnya. Tapi diusahakan ya satu mata uang aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pakainya rupiah, tiba-tiba ada transaksi dalam bentuk dolar, dolar Amerika, atau dolar Singapura, atau mata uang manapun ya, itu teman-teman harus rubah jadi mata uang rupiah ya, pakai kurs mata uangnya hari itu berapa, atau kurs transaksinya teman-teman itu berapa ya, per satu dolar mungkin, atau per satu euro, atau per satu pound sterling, itu teman-teman harus konversi ke mata uang yang ya harus diganti ke mata uang utama yang teman-teman pakai untuk pembukuannya teman-teman ya. Jadi cuma satu mata uang aja dalam satu pembukuan. Nah, yang tadi sempat saya singgung masalah merubah mata uang utama dalam pembukuan itu bisa ya, ada tekniknya. Cuman kita nggak bakal bahas di sini, tapi itu bisa. Kemudian ya teman-teman ya, mata uang yang dipilih itu harus mata uang yang umum digunakan ya oleh orang banyak ya untuk transaksi. Jadi dia memang Eee, medium transaksi apa ya, medium yang dipakai lah untuk melakukan transaksi sehari-hari teman-teman ya. Nah, penerapan ya dari konsep kesatuan moneter, contoh penerapan dari konsep kesatuan moneter ya teman-teman ya. Yang pertama ada satu, menggunakan ya, satu mata uang dalam pencatatan. Jadi teman-teman jangan multi currency ya, maksudnya jangan mata uangnya lebih dari satu ya, kalau dalam satu pencatatan. Tapi kalau transaksinya memang lebih dari satu mata uang, konversi semua ke mata uangnya teman-teman ya. Contohnya itu ada di chapter 23 ya teman-teman ya, yang di bagian audit Nyonya Vicky. Kalau saya nggak salah chapter 23, coba dicari judulnya itu audit Nyonya Vicky teman-teman ya, kasus 2 dia. Kemudian ya, yang kedua dari penerapan konsep kesatuan moneter itu adalah mata uang ya, yang digunakan adalah mata uang yang stabil dan umum digunakan ya oleh banyak orang untuk transaksi. Jadi dia memang harus mata uang yang ya, medium transaksi apa ya, yang sering digunakan sebagai medium transaksi teman-teman ya. Jadi seperti Indonesian rupiah atau kodenya itu IDR ya. Kemudian ada dolar Amerika atau USD atau teman-teman kalau pakai pound sterling, kalau nggak salah kodenya itu GBP ya teman-teman ya. Nah, euro ada EUR. Nah, teman-teman yang begitu-begitu boleh di ini ya, boleh digunakan sebagai mata uang yang dipakai dalam pembukuan kita teman-teman ya. Nah, untuk contoh praktik ya teman-teman ya. Contoh praktik dari konsep kesatuan moneter. Contoh praktik dari konsep kesatuan moneter adalah pertama ya, saat terjadi transaksi yang melibatkan lebih dari satu mata uang ya, maka transaksi itu tetap dicatat ya dan disajikan pada mata uang yang digunakan dalam pembukuan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada transaksi dalam USD atau dolar Amerika dan teman-teman itu mata uang utamanya di pembukuan adalah rupiah ya. Nah, itu teman-teman harus mencatat dalam bentuk rupiah, teman-teman. Misal teman-teman ada membayar ya, em, membayar katakanlah pembelian barang nih dari luar negeri, teman-teman ya, pakainya dolar. Teman-teman mengeluarkan uang 5 dolar nih. Nah, 5 dolar ini ternyata kursnya 16.000 ya, teman-teman ya. Berarti teman-teman itu mengeluarkan 80.000 teman-teman di catatan secara rupiah Indonesianya ya, teman-teman ya. Kemudian ya, yang kedua, tidak menggunakan emas, Bitcoin atau instrumen lainnya yang tidak umum untuk digunakan sebagai medium melakukan transaksi, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngomongin mata uang ya, sebenarnya emas, Bitcoin, Ethereum, atau logam ya, banyak benda ya yang menjadi store of value ya atau media penyimpanan nilai ya, store of value, tapi nggak semuanya itu gampang diperdagangkan teman-teman. Dalam artian pertama nggak gampang diperdagangkan. Coba bawanya kita katakan emas ya.
Emas kan nggak mungkin teman-teman mau transaksinya, "Oh, ya ini nasinya berapa gram Mas ya?" Nah, masa teman-teman bawa emas ke apa namanya, minimarket, kan agak lucu ya teman-teman ya, pasti menggunakannya rupiah. Nah, walaupun memang kita kita bisa bertransaksi menggunakan emas ya, bukan berarti ya kita harus menggunakan emas sebagai mata uang utama di pembukuan kita. Kita harus menggunakan mata uang yang lebih sering digunakan. Contohnya rupiah ya teman-teman ya untuk pembukuan. Lalu kayak Bitcoin, Bitcoin ini bisa teman-teman kalau mau dijadikan, medium buat transaksi ya. Tapi emang seberapa banyak sih orang yang menerima payment dalam bentuk Bitcoin gitu? Berapa banyak yang menerima pembayaran dalam bentuk Bitcoin? Nah, itu kan nggak sebanyak apa ya, penggunaan rupiah sebagai medium transaksi teman-teman ya. Jadi kayak contohnya emas dan Bitcoin walaupun bisa ya, tapi itu jangan digunakan sebagai mata uang utama dalam pembukuan teman-teman. Lebih baik menggunakan mata uang yang fiat ya teman-teman ya, mata uang yang dicetak uangnya dari negara itu seperti Indonesia rupiah, habis itu dolar Amerika, pound sterlingnya UK atau Inggris itu juga boleh teman-teman ya. Tapi kalau kita kan di Indonesia teman-teman, pasti transaksi kita pasti rupiah lah teman-teman. Kecuali teman-teman memang perusahaan udah gede banget ya, mungkin transaksinya banyak pakai USD, teman-teman bisa mencari izin untuk pelaporan menggunakan USD ya teman-teman ya. Nah itu bisa pakai USD kalau udah ini besar dan memang ada izinnya untuk pelaporan semua pakai USD itu bisa. Nah sekarang kita masuk ya ke slide terakhir, uji pemahaman. Tentukan ya jawaban dari pertanyaan berikut. Jadi, teman-teman tolong jawab ya, ini untuk uji pemahamannya teman-teman. Apabila ya, ada pertanyaan begini, bagaimana cara mencatat pindah saldo bank ya, banknya IDR sebelumnya, terus ke bank USD ya, nilai USD yang diterima ya itu $1.000 ya. Nah, kurs USD IDR-nya pada hari itu angkanya 16.000 per 1 USD ya teman-teman ya. Nah, gimana cara mencatatnya apabila nih pembukuannya itu IDR teman-teman sebagai mata uang utama. Jadi, teman-teman memiliki bank rupiah ya, yang pakai rupiah Indonesia, terus teman-teman top up ke bank yang USD, bank yang dolar Amerika ya. Nah, kursnya itu 16.000. Teman-teman top up $1.000 ke rekening tersebut. Nah, jadi gimana cara mencatatnya apabila mata uang utamanya itu IDR teman-teman atau rupiah ya. Kemudian yang kedua teman-teman, bentar yang pertama ini cara jawabnya seperti ini ya teman-teman ya. Bank IDR berkurang berapa atau bertambah berapa, Bank USD bertambah berapa, berkurang berapa ya teman-teman ya. Dijawab ke kolom komentar. Lalu yang kedua, menurut Anda, yang mana lebih cocok digunakan sebagai mata uang dalam sebuah pembukuan teman-teman ya? Apakah lebih cocok menggunakan logam ya, yang mana pasti hitungannya gram, lalu menggunakannya IDR ya teman-teman, yang mana pasti rupiah ya, kemudian atau pakai Ethereum teman-teman, atau ETH. Nah, menurut teman-teman yang mana lebih cocok kalau menggunakan kalau kita ngomongin mata uang dalam sebuah pembukuan ya? Coba dijawab di kolom komentar. Dan apabila udah dijawab ya teman-teman ya, nanti saya akan ngecek jawaban teman-teman di kolom komentar dan bila menurut saya benar ya, saya akan mengatakan bahwa itu benar. Dan apabila menurut saya kurang tepat, saya akan menjelaskan kenapa dan juga saya akan menjelaskan seharusnya itu apa menurut saya gitu teman-teman ya, jawaban yang benar. Nah, sekian ya. Ini adalah akhir dari chapter 26. Judulnya itu konsep kesatuan moneter. Sampai jumpa di chapter 27 ya teman-teman nih. See you at the next video.